Halo sahabatku semuanya, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Di sebuah wahana rumah hantu yang bernama Realm, terlihat seorang talent wanita bernama Jenny baru saja selesai bekerja. Saat ia mau diajak pulang bareng sama temennya, ia bilang kalau ia nanti aja pulangnya karena mau ganti baju dulu. Setelah teman-temannya itu pergi, tiba-tiba tanpa Jenny sadari, ada seseorang ngasih tanda merah di leher Jenny kayak begini. Setelah ganti baju, ia pun berinisiatif masuk kembali ke rumah hantu untuk memeriksa apakah ada kerusakan barang atau tidak. Saat Jenny ngirim pesan ke temannya yang bernama Jessie, tiba-tiba ia ngelihat ada ponsel menyala di salah satu ruangan. Ia pun segera mengambil ponsel tersebut yang ternyata adalah ponsel milik Jessie. Ketika Jenny masih bingung, tiba-tiba semua lampu di rumah hantu tersebut diubah menjadi lampu warna merah kayak gini, gak tahu sama siapa. Jenny yang mengira ia sedang dikerjain Jessie langsung nyari Jessie ke ruangan lain. Namun sampainya Jenny di lorong, terlihat ada seorang bertopeng yang langsung mengejarnya. Setelah Jenny ketangkep, orang bertopeng ini langsung menyereset rambut dan leher Jenny sampai meninggoy. Lalu orang tersebut menaruh kembali topeng dan baju yang ia pakai di ruangan kostum dan segera pergi entah kemana. 2 hari kemudian terlihat seorang gadis bernama Mary sedang diaudisi untuk menjadi talent di wahana rumah hantu Realm. Karena Mary jago banget aktingnya, ia pun langsung disuruh mulai kerja hari ini. Mary pun diajak oleh Marlon, Meta, dan Jono menuju ke ruangan briefing agar ntar malam gak bingung saat melakukan pekerjaannya. Intinya tugas Mary hanya akting takut dan terus berteriak sampai jam kerja selesai. Dirasa Mary sudah paham, ia pun segera diajak ke ruangan para pemeran psikopit untuk diperkenalkan sebagai talent baru di wahana rumah hantu Realm ini. Mendengar ada talent baru, Betty yang merupakan sahabat dari Jenny bilang kalau nggak seharusnya Jenny diganti karena menurut Betty, Jenny pasti akan kembali datang ke wahana ini. Untuk informasi, ternyata mereka semua nggak ada yang tahu kalau Jenny sudah meninggoy guys. Mereka mengira Jenny mungkin saja diam-diam pulang kampung. Mary pun segera ganti baju dan dirias oleh Meta di ruangan rias. Selesai di make up, Meta menyuruh Mary untuk menunggu di lorong. Terlihat ada seorang talent bernama Bram sedang mencari properti kostumnya yang hilang. Nggak selang berapa lama, muncul seorang berkostum labu menyapa Bram sembari ngasih tanda merah kayak gini di tangan Bram. Lalu pergi begitu saja. Mengingat Jenny juga dulu sempat ditandai seperti ini sebelum dimeninggoykan sama psikopit beneran, jangan-jangan si Bram ini bakalan ngalamin hal yang sama nih guys. Sambil menunggu talent yang lain bersiap-siap, Bram mutusin buat keluar sebentar untuk cari udara segar. Ia pun sempat bercanda dengan salah satu manekin. Namun saat ia akan masuk kembali ke ruangan, tiba-tiba psikopit berkostum labu muncul dan langsung mengecrok Bram menggunakan kapak sampai meninggoy dengan keadaan yang serem banget loh guys. Di dalam ruangan, Marlon yang sudah memakai kostum memberikan arahan dan semangat kepada semua talent untuk mulai beraksi menakut-nakuti para pengunjung di rumah hantu tersebut. Di luar, para pengunjung sudah gak sabar ingin masuk ke dalam rumah hantu nih guys. Di dalam rumah hantu, Mary sedang dibantu oleh Jono untuk mengikat tangannya agar aktingnya lebih kelihatan real gitu guys. Di luar, Marlon mulai memberikan cerita-cerita horor pada para pengunjung yang sedang mengantri agar sebelum masuk mereka udah merinding duluan. Di dalam rumah hantu, Mary dan Jono yang dengar 2 orang pengunjung berjalan masuk langsung memulai aktingnya nih guys. Ternyata aturannya pengunjung yang masuk ke rumah hantu ini hanya diperbolehkan per 2 orang saja. Setelah 2 orang berhasil menemukan jalan keluar, maka 2 orang lagi baru boleh masuk dan begitu seterusnya. Singkat cerita, selesai bekerja, terlihat Marlon memecat salah satu talent karena dianggap kurang semangat saat menakut-nakuti pengunjung. Di sisi lain, terlihat Betty yang lagi main HP dikasih tanda merah sama orang kayak gini nih guys. Lalu Betty coba nelpon Jenny yang masih belum jelas keberadaannya. Mendengar dering ponsel Jenny dari salah satu ruangan di tempat ini, Betty pun mencari sumber suara tersebut. Menemukan ponsel Jenny yang sudah retak di atas meja, Betty yang bingung segera keluar dari ruang rias. Betty pun bertanya pada Marlon, apakah Marlon mengetahui kemana perginya Jenny?
karena ia barusan menemukan ponsel Jenny di ruangan rias. Marlon bilang kalau ia nggak tahu kemana Jenny dan mengapa Jenny meninggalkan ponselnya di ruangan rias. Yang ia tahu, Jenny pergi tanpa pamit dan memang harus segera diganti dengan talent baru yaitu Mary. Dengar hal itu, Betty menghampiri Mary dan Tini untuk ngajak ke pesta yang sedang diadakan salah satu talent bernama Mindy di rumahnya. Beberapa jam kemudian, Marlon yang sudah melepas kostum dan menghapus makeupnya mulai memeriksa rumah hantu apakah ada properti yang rusak atau tidak. Ngelihat ada beberapa pakaian berantakan, Marlon yang hendak membereskan dikejutkan dengan munculnya Meta secara tiba-tiba. Sebelum pulang, Marlon minta tolong ke Meta agar membawa beberapa pakaian yang berantakan ke tempat laundry. Setelah Meta bilang oke, Marlon pun segera pergi. Setelah Marlon pergi dan menutup gerbangnya, Meta yang lagi beres-beres sambil dengerin musik di HP, tiba-tiba ada tangan muncul dari lemari memberikan tanda merah di tangan Meta sembari menyereset tangan Meta pakai peso. Meta segera membalut lukanya dengan baju agar nggak kehabisan cairan merah. Namun si Kopit itu perlahan keluar menghampiri Meta. Beruntung Meta berhasil lari yang langsung dikejar oleh si Kopit bertopeng burung ini guys. Meta yang menemukan pintu keluar harus kecewa karena pintunya ternyata sudah dikunci. Ia pun berusaha sembunyi di tempat permainan kayak begini nih guys. Syukurnya Meta berhasil keluar gedung. Dengan menggunakan stick golf, ia berusaha membuka gerbang namun nggak bisa. Nggak ada pilihan lain, ia pun berniat memberikan perlawanan pada sang si Kopit. Namun gagal dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi nih guys. Setelah Meta berhasil ditangkap sang si Kopit itu pun segera memasukkan Meta ke alat kayak beginian sampai meninggoy dengan keadaan yang pastinya serem banget. Sesampainya di rumah Mindy, Mary, Tini, dan Betty segera masuk ke rumah. Terlihat Mary yang merupakan talent baru segera mengakrabkan diri dengan talent-talent senior lainnya agar nggak dibilang introvert. Saat Mary sedang asik ngobrol dengan seseorang talent bernama Budi, tanpa disadari siapapun, tiba-tiba ada yang ngasih Budi tanda merah kayak gini nih guys. Di sini saya mulai berpikir nih, apakah si Kopit yang ada di rumah hantu sudah berada di pesta ini juga? Atau si Kopitnya gak cuma satu nih guys, tapi ada dua? Mari kita cari tahu. Setelah ngajakin ngobrol beberapa talent senior, Mary yang capek mutusin buat rebahan santuy di sofa sambil ngeliatin Betty dan kawan-kawan foto-foto nih guys. Nggak selang berapa lama, Tini mendekati Mary ngajakin ngobrol tentang konsep rumah hantu yang menurut Tini kurang menyeramkan. Di sisi lain, Betty yang ngeliat ada chat dari salah satu talent yang bernama Bonnie di ponsel Jenny mulai bertanya tentang keberadaan Jenny. Namun Bonnie bilang kalau dia nggak pernah chat Jenny karena sudah 2 hari ini dia nggak pakai apa-apa kayak begini. Ponselnya pun ia taruh di kantong celana yang sudah seminggu ia nggak pakai. Mendengar hal itu, Betty pun semakin bingung nih guys. Betty lantas menemui Jono dan Marlon untuk membicarakan tentang keganjilan menghilangnya si Jenny secara tiba-tiba. Namun di sini terlihat Jono dan Marlon nggak menganggap itu sebuah keganjilan karena sudah biasa talent datang dan pergi sesuka hati. Karena gajiannya kan per hari. Jadi setelah gajian menghilang sudah biasa tuh. Pagi harinya di dalam mobil, Mary yang baru bangun segera menyikat giginya agar segar dan harum. Setelah itu, ia pun duduk santuy di dekat lapangan untuk sarapan makan coklat nih guys. Lalu, ia memacu mobilnya menuju ke ruangan kontrol rumah hantu. Terlihat sudah ada Betty, Tini, dan Mindy di tempat ini. Mereka pun meminta pada Budi untuk mengecek CCTV di hari Jenny menghilang. Namun, belum juga memeriksa, Budi yang melihat ada seorang misterius saat ini sedang berada di rumah hantu, segera memeriksanya. Sampainya Budi di dalam rumah hantu, ia segera menyuruh orang misterius itu untuk pergi. Namun bukannya pergi, si Kopit bertopeng kentora itu malah langsung menyucuk Budi pakai ginian sampai meninggoy. Di sisi lain, terlihat Betty, Mary, Tini, dan Mindy sudah masuk ke rumah hantu bertujuan mencari petunjuk kemana Jenny pergi. Saat si Kopit ini lagi mau beresin jenazah Budi, ia yang dengar suara Betty dan kawan-kawan mendekat segera bersembunyi. Saat Mary dan kawan-kawan sedang berfoto-foto ria, tanpa mereka sadari sang si Kopit berada di dekat mereka kayak gini nih guys. Sempat Mary dan kawan-kawan ngelihat jenazah Budi di lantai, namun karena nggak ada kelapanya, mereka pun menyangka kalau itu hanyalah properti semata. Melihat Mary dan kawan-kawan sudah masuk ke ruangan lain, sang si Kopit segera membawa jenazah Budi menuju nggak tahu kemana nih guys. Di sisi lain, Mary dan kawan-kawan didatangi salah satu pengurus rumah hantu bernama Tony yang memberikan voucher makan gratis di sebuah restoran yang baru buka di dekat sini.
Tanpa berpikir panjang, mereka pun segera menuju ke restoran tersebut. Setelah mengambil makanan, mereka mutusin makan di tempat terbuka kayak begini sambil ngobrol-ngobrol santuy. Betty yang melihat ada chat masuk di ponsel Jenny berisi ajakan ketemuan, langsung pergi yang disusul sama si Tini nih guys. Mary dan Mindy pun segera menuju ke rumah Mindy untuk beristirahat sejenak. Sampainya di rumah Mindy, mereka pun ngobrol-ngobrol sampai Mary tertidur. Di sebuah bar, Jono mendatangi Marlon menanyakan tentang Meta yang gak ada kabar sama sekali. Marlon bilang kalau mungkin saja Meta sedang istirahat karena semalam ia harus mengurusi banyak laundry pakaian. Pulang dari bar, Marlon mampir ke rumah hantu untuk mencari Meta. Siapa tahu Meta ketiduran di tempat ini. Nggak menemukan Meta, Marlon kembali ke bar buat ngasih tahu si Jono. Marlon bilang ke Jono kalau sepertinya ada yang nggak beres di rumah hantu. Karena sudah ada beberapa talent yang menghilang begitu saja tanpa kabar sama sekali. Namun Jono yang ngerasa ini semua adalah hal yang biasa, coba nenangin Marlon agar nggak berpikir yang enggak. Di halaman rumah hantu, terlihat Betty, Tini, Mindy, dan Mary datang untuk bersenang-senang kayak begini. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat Betty dan Mary sedang bermain dengan labu, Betty minta maaf pada Mary karena sempat nggak suka ketika Mary menggantikan posisi Jenny di rumah hantu. Mary bilang kalau itu adalah hal yang wajar, jadi nggak perlu minta maaf gitu. Nggak selang berapa lama, Betty dapat chat dari Meta yang ingin bertemu dengan dirinya karena telah mendapatkan info mengenai Jenny. Betty pun pamit ke Mary dengan mengatakan kalau ia sudah lelah dan ingin pulang duluan. Sesampainya di depan rumah hantu, Betty segera masuk mencari Meta. Sambil manggil-manggil nama Meta, Betty berjalan mencari keberadaan si Meta nih guys. Tapi tiba-tiba muncul si Kopit langsung mengikat tangan Betty dan menyalakan lampu. Betty yang ketakutan hanya bisa berteriak-teriak saja. Si Kopit bertopeng ini pun segera menyalakan senso lalu menyereset tangan Betty sampai lepas. Marlon yang dengar teriakan Betty segera mengambil palu dan bergegas menuju ke tempat Betty. Tak lupa Marlon menyalakan lampu utama rumah hantu terlebih dahulu. Tapi setelah sampai di tempat suara Betty terdengar, Marlon gak nemuin siapa-siapa nih guys. Malahan Marlon mendapatkan chat dari Meta yang bilang kalau ia pengen ketemu dengan Marlon sekarang juga. Masih penasaran dengan suara teriakan Betty tadi, Marlon pun melanjutkan mencari keberadaan Betty. Tapi tiba-tiba Jono muncul ngagetin Marlon. Marlon yang lihat jejak kaki Jono bercairan merah mulai bertanya apa yang udah Jono lakukan di tempat ini. Jono yang gak bisa jawab membuat Marlon segera masuk ke salah satu ruangan tempat Betty terluka. Melihat Betty lagi adu-adu tanpa tangan, Jono langsung ngasih tanda merah di pipi Marlon sembari menyucuk kelapa Marlon dari belakang sampai meninggoy. Di rumah Mindy, terlihat Mary dan Tini lagi ngobrol mengenai sosial media yang saat ini semakin menakutkan. Pagi harinya di rumah hantu, Jono sedang menumpuk para talent yang sudah ia meninggoykan, gak tahu mau diapain nih guys. Setelah itu, Jono segera keluar rumah hantu mengambil tali di bagasi mobilnya. Di rumah Mindy, Mary yang baru bangun tidur segera keluar rumah untuk menghirup udara segar. Gak selang berapa lama, Bisma muncul menyapa Mary. Mary pun menghampiri Bisma berniat minta kopi yang Bisma bawa. Mereka lantas mulai mengobrol mengenai latar belakang hidup mereka masing-masing. Malam harinya, tepatnya malam terakhir Halloween dan juga malam terakhir rumah hantu ini dibuka untuk tahun ini, terlihat Jono memakai kostum yang biasa dipakai Marlon untuk menggantikan Marlon sebagai pimpinan di rumah hantu Realm ini. Mary, Tini, dan Mindy yang gak ngelihat Betty terlihat mulai khawatir nih guys. Gak selang berapa lama, Jono muncul ngasih tahu para talent kalau mendadak Marlon dan Meta gak bisa datang karena ada keperluan bisnis yang gak bisa ditunda. Jono lantas menunjuk Bonnie untuk menggantikan tugasnya menjadi partnernya Mary. Setelah Bonnie setuju, Jono minta pada semua talent agar menaruh ponsel mereka semua di ruangan ganti. Nggak boleh bawa ponsel ke dalam rumah hantu dengan alasan agar bisa lebih fokus nakut-nakutinnya. Jono pun lantas keluar rumah hantu untuk menyambut para tamu dengan kisah-kisah horornya. Di dalam rumah hantu, Mary dan Bonnie sedang ngobrolin konsep baru untuk menakut-nakuti pengunjung. Di luar, Jono menjelaskan bahwa malam ini para pengunjung akan ia bikin meninggoy sebanyak yang ia bisa. Ia akan memberi tanda para pengunjung dengan tanda merah sebelum dimeninggoykan sebagai persembahan pada tuannya, yaitu sang iblis. Mendengar hal itu, para pengunjung yang mengira omongan Jono hanyalah bagian dari naskah pertunjukan saja hanya tertawa aja nih guys. Bisma yang berperan sebagai pengunjung yang akan dimeninggoykan dibawa John ke sebuah tempat dan tanpa ragu-ragu Jono langsung menyucuk perut Bisma sampai meninggoy di depan para pengunjung. Salah satu talent pun segera membawa Bisma ke belakang rumah hantu. Setelah itu, Jono ngasih tanda merah di tangan salah satu talent sembari menyuruh talent itu memasukkan semua pengunjung sekaligus ke dalam rumah hantu.
Di belakang rumah hantu, salah satu talent yang sadar ternyata Bisma meninggoy beneran langsung segera mencari bantuan sekaligus memperingatkan talent yang lain. Jono yang ngelihat Mary dan Bonnie malah bertukar peran langsung ngasih tanda merah ke Mary sambil bilang kalau seandainya Mary nggak tukar peran maka yang akan ia tandai adalah Bonnie. Mary yang nggak ngerti maksud Jono hanya kembali melanjutkan aksinya. Sedangkan Jono dan para pengunjung melanjutkan perjalanan menelusuri rumah hantu tersebut. Terlihat Jono terus memberi tanda merah kepada talent yang ia temui. Tapi nggak semua talent, entah apa maksudnya, saya juga masih belum tahu nih guys. Di luar rumah hantu, talent yang tadi bersama Bisma ngasih tahu Tini agar menelpon 911 karena Jono udah membuat Bisma meninggoy beneran. Namun sayang, ponsel mereka kan berada di ruang ganti. Setelah talent yang bernama Bambang ini mendapatkan ponsel dari pengunjung, ia pun segera menelpon 911. Tini yang ingin membuktikan sendiri kalau omongan Bambang benar, menuju ke tempat Bisma untuk mengeceknya. Dan benar saja ternyata Bisma beneran udah meninggoy. Di dalam rumah hantu, Jono masih terus menandai talent yang akan ia bikin meninggoy. Tini segera masuk rumah hantu memberitahu Mindy tentang yang telah terjadi. Mendengar hal itu, Mindy segera menyuruh para pengunjung segera keluar rumah hantu. Sedangkan Tini berlari ke sana kemari memperingatkan semua orang yang ada di dalam rumah hantu, baik talent maupun pengunjung untuk segera keluar. Sesampainya sebagian pengunjung yang mengikuti Jono di sebuah ruangan langsung diserepet Jono pakai peso sampai meninggoy. Tini dan sebagian pengunjung yang ngeliat hal itu segera lari kocar-kacir nih guys. Tini yang berhasil ditangkap Jono berusaha bertahan. Beruntung Mindy datang langsung mengeplak kelapa Jono sampai rebahan. Melihat Jono bangkit lagi, Mindy dan satu talent keluar menahan pintu. Sedangkan Tini yang masih memperingatkan talent lain untuk keluar harus melihat salah satu talent lagi meninggoy dicucuk sama si Jono nih guys. Tini pun segera ngeplakin Jono sampai rebahan lagi. Jono yang lihat tongkatnya Tini patah segera melakukan serangan balik nih guys. Beruntung Mary tiba-tiba muncul langsung menyucuk Jono dari belakang pakai peso beberapa kali sampai rebahan. Namun saat Mary dan Tini lagi ngasih tahu salah satu talent yang ada di dinding kayak gini, tiba-tiba Jono kembali bangkit bawa senso menyereset siapapun yang ia temui. Mary dan Tini yang ketakutan segera lari sekencang-kencangnya. Jono yang lihat Bonnie masih bingung karena semua orang pada kabur langsung diserepet pakai senso sampai meninggoy. Sedangkan Tini dan Mary segera mengambil ponselnya di ruang ganti berniat menelpon 911. Namun belum juga nelpon, Jono udah keburu datang nih guys. Mereka pun bersembunyi berusaha untuk tidak bersuara. Tapi tiba-tiba Jono muncul menangkap Mary. Beruntung walau sempat terkena seresetan peso, Mary berhasil kabur setelah menendang Jono. Sampainya Mary di tempat games kayak gini, ia berusaha minta tolong. Namun semua orang yang mengira itu hanya akting pertunjukan dari rumah hantu hanya bersorak saja agar lebih seru. Tini yang melihat Mary ke pojok langsung ngambil bola bowling lalu mengeplakannya ke kelapa Jono sampai meninggoy. Melihat hal itu, para pengunjung yang baru sadar kalau ini kejadian nyata bukan acting terlihat shock berat nih guys. Gak selang berapa lama Mindy datang tapi hanya ndelongop aja nih guys. Beberapa jam kemudian terlihat para petugas datang untuk membereskan lokasi. Sedangkan Mary, Mindy dan Tini terlihat duduk di salah satu mobil petugas masih dengan kondisi ndelongop aja. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa tonton terus video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Melangkah bersama cahaya